saya tidak akan berhenti menjalankan tugas-tugas terkait mandat itu. Apalagi surat edaran itu, rapat harian surya itu sendiri tidak punya dampak hukum apapun terhadap jabatan saya karena tidak ada wewenang untuk itu. Surat edaran yang dikirim kemana-mana itu juga bukan surat yang sah dan diedarkan secara tidak sah. Maka ya tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu ditangkap karena itu ya tidak sah, ya tidak mungkin. Misalnya kemudian pihak manapun menganggap itu sebagai dokumen resmi itu tidak mungkin karena tidak sah, itu bisa dicek secara digital kan tidak bisa diakali ya. Nah, dan saya masih tetap dalam jabatan saya sebagai ketua umum berdasarkan konstitusi organisasi dan juga berdasarkan pengakuan dari seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan di seluruh Indonesia. Ya. Terbukti hari ini kami melaksanakan koordinasi untuk peringatan Harlah 1 abad Masehi. Ini juga semua hadir bersama kami dan kita melakukan koordinasi dengan baik. Nah, saya kira itu yang kemudian soal Islah, saya dipanggil untuk datang ke Lirboyo. Insya Allah saya akan berangkat besok. Komunikasi dengan Surya, saya sebetulnya hari Jumat itu saya sudah mengirim pesan kepada Rais Am untuk minta waktu menghadap, bertemu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Saya masih akan tunggu ya. Mungkin pada satu titik saya akan kirim pesan lagi untuk kita menghadap ya. Ya artinya bahwa saya sendiri tidak menginginkan ini terjadi ya. Apapun untuk diselesaikan ya. Dan yang paling saya tempoh hari itu sekali lagi adalah bahwa saya dilarang memberikan klarifikasi. Itu yang paling saya sesalkan ya. Jadi tuduhan apapun kami semua kita punya tim yang baik, mulai dari soal administrasi, soal keuangan, soal hukum dan lain sebagainya. Kita punya tim yang baik dan saya siap mempertanggungjawabkan setiap hal yang saya lakukan selama menjabat sebagai ketua umum ini. Nah, masalahnya tidak boleh memberi klarifikasi, itu masalahnya ya. Mungkin ya karena ada masukan sesat ya, masukan yang menyesatkan menurut Rais Surya PBNU DKI ini ya, yang entah kenapa begitu menarik sehingga Rais Am begitu percaya. Tapi kalau saya diberi kesempatan, semua bisa saya pertanggungjawabkan. Nah, kalau muktamar, ya mari kita selesaikan. Kalau masih belum selesai, mari kita selesaikan di muktamar ya. Apapun kan setiap muktamar ada mekanisme pertanggungjawaban, sehingga tidak menimbulkan ontran-ontran seperti ini. Ya. Tidak ada yang ingin NU ini pecah. Tidak ada yang ingin NU ini pecah. Tidak ada yang ingin NU ini cacat keabsahan. Kalau memaksa juga tetap cacat-cacat, ilegal, gimana lagi? Karena inkonstitusional, itu tetap saja tidak valid. Maka mari kita jalankan proses yang valid sesuai dengan konstitusi. Itu saja. Ya, seterusnya Mas Hamzah bisa ya. Mohon izin terus ingin bertanya pertama dari yang online, dari yang online. Mungkin yang pertama itu usaha-usaha apa aja sih Gus yang saat ini tengah bergulir dalam menggulingkan Gus Yahya itu sendiri. Kemudian yang kedua, apakah proses ini akan berujung dalam pengadilan? Mungkin seperti itu Gus. Kompas langsung. Izin Pak, saya tanya Kompas TV. Sebenarnya kurang lebih sama sih pertanyaannya, lebih ke
bagaimana tindak lanjutnya kalau misalnya dari kubu sebelah ini masih ngotot gitu dalam arti memaksa Anda mundur, meskipun tadi Anda sudah menjawab bahwa surat itu tidak sah karena tidak ada cap tanda tangan dan lain sebagainya. Ini ujungnya akan seperti apa? Apakah tadi mungkin ke proses pengadilan atau akan terpecah? NU sudah ini bagaimana? Terima kasih. Ya, pertama ya, kalau pertanyaannya usaha apa yang sudah dilakukan, ini apa yang terjadi beberapa hari ini memang sangat mengejutkan. Karena nggak ada hujan, nggak ada angin. Ya. Kalau usaha kasak kusuk, ya saya nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong gitu. Kalau usahanya itu kasak kusuk atau masukan sesat seperti yang disampaikan Kiai Muhyiddin Ishaq itu, saya nggak bisa bicara soal itu. Tapi apa yang terjadi kemarin betul-betul mengejutkan karena datang dari ruang hampa. Nggak ada hujan, nggak ada angin, dengan informasi-informasi tentang alasan yang juga sumir ya, dan tidak valid. Itu yang terjadi. Nah, segala sesuatu kan ada de facto, ada de jure. Ada de facto, ada de jure. Bagaimana realitas hukumnya dan bagaimana kenyataannya. Nah, secara de jure jelas saya masih tetap ketua umum yang sah. Itu de jure. Menurut hukum jelas ini tidak terbantahkan. Nah, kemudian secara de facto nyatanya saya mengundang PWNU seluruh Indonesia, dan ini sudah kedua kalinya. Yang pertama ketua-ketua Tanfidiyah saja, dan sekarang bersama-sama dengan para Esura, dan semuanya hadir. Jadi secara de facto pun saya masih efektif sebagai ketua umum. Nah, apapun yang dilakukan orang sebagai tindakan-tindakan yang tidak sah, tentu tidak akan efektif untuk bisa mengganggu kenyataan de jure dan de facto ini. Nah, ujungnya bagaimana? Kami akan terus melakukan upaya-upaya pendekatan supaya ini bisa kembali berjalan dengan baik. Ya, terjadi seperti ini saja kan sudah sebetulnya malu lah. Ya. Dan bukan cuma yang di Jakarta yang malu, sampai ke bawah ini juga sudah kebingungan dan malu semua. Gitu. Sebetulnya ini sama sekali tidak diperlukan. Ini sama sekali tidak diperlukan. Apapun masalahnya, ini sama sekali tidak diperlukan. Dan maka ya yang penting mudah-mudahan sudah ini nanti ada proses balik lagi lah. Walaupun tidak usah ngomong balik juga, asal balik tidak apa-apa. Yang penting itu, yang penting kembali lagi supaya kita bisa kerja lagi. Tapi sementara itu, karena saya merasa saya memang mendapatkan mandat dari Muktamar untuk menjalankan amanat-amanat Muktamar, agenda-agenda yang ditetapkan oleh Muktamar, saya tidak akan berhenti menjalankan tugas-tugas terkait mandat itu. Itu sebabnya walaupun orang mau ribut seperti apa, ini pekerjaan tetap kita jalankan. Hari ini kita tetap koordinasi, ini ada sejumlah pelatihan kader tetap kita jalankan, ada rapat kerja perguruan tinggi, ada semuanya harus tetap berjalan. Jangan sampai organisasi ini terhenti hanya karena kegiatan yang tidak berarti ya dari orang mau ribut. Ya. Toh itu semua keributan itu tidak ada artinya. Mau ribut apa? Ya. Kalau dispute itu kan kalau ada pertentangan status hukum, ada perebutan status hukum. Iya toh. Ada dispute itu kalau ada perebutan status. Yang satu menganggap sah, yang satu menganggap tidak sah. Ini nggak ada dispute. Tidak ada dispute sama sekali. Secara hukum, tidak ada dispute. Jelas-jelas bahwa
sebagai ketua umum mandataris tidak mungkin saya diberhentikan kecuali melalui muktamar. Jadi nggak ada artinya yang begini. Lebih baik kita hentikan saja, mari kembali bekerja bersama. Apapun masalahnya kita selesaikan. Kalau ada sisa masalah, mari kita tuntaskan di dalam muktamar. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.